Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Assalamualaikum teman-teman semua. Buat kalian pejuang UTBK 2022, sudah sampai mana nih persiapan kalian untuk menghadapi UTBK tersebut? Jadi penasaran, sudah berapa paket soal UTBK nih yang kalian kerjakan untuk berlatih? Atau kalian masih bingung mengerjakan soal-soal UTBK tersebut? Kalau kalian masih bingung mengenai soal UTBK, yuk ikutin terus channel Irama Widya, karena di channel ini kita akan belajar bersama-sama dan berlatih bersama mengerjakan soal-soal UTBK tersebut. Nah, kali ini soal yang akan kita bahas adalah soal TPS atau tes potensi skolastik. Tes potensi skolastik ini adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan kognitif, logika, dan penalaran serta pemahaman umum. Soal TPS ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kemampuan penalaran umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, bahasa Inggris, serta kemampuan pengetahuan kuantitatif. Bisa kalian lihat di tabel tersebut, setiap bagian memuat jumlah soal yang berbeda-beda. Kalau di total nih, jumlah soal untuk keseluruhan soal TPS ini adalah 79 soal. Nah, sekarang kita coba untuk membahas soal-soal yang ada di bagian penalaran umum. Kali ini dari 16 soal, saya akan membahas 5 soal dulu untuk bagian penalaran umum ini. Yuk kita mulai berlatih dan membahas bersama-sama soal penalaran umum ini. Untuk menjawab soal penalaran umum, biasanya akan disediakan teks. Teks yang kalian simak berikut ini adalah teks yang digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5. Teks ini terdiri atas 4 paragraf. Nah, sebelum membaca soal, kalian dapat membaca teksnya secara sekilas. Ingat ya, sekilas saja membaca teksnya untuk mengefektifkan waktu pengerjaan soal. Jadi, membaca sekilas ini perlu kalian lakukan agar kalian mendapat gambaran saat kalian hendak menjawab soal. Untuk mendalami isi teksnya, bisa kalian lakukan nanti setelah kalian membaca soalnya dengan teliti. Nah, kita langsung saja ya ke soal nomor 1. Di sini ditunjukkan bahwa paragraf yang digunakan adalah paragraf 4. Nah, berdasarkan paragraf 4, manakah di bawah ini yang termasuk pernyataan yang benar? Jadi soal ini mempertanyakan pernyataan yang benar dalam paragraf 4. Kita bisa langsung fokus saja ke paragraf 4 yang disediakan pada teks. Nah, berkaitan dengan soal pernyataan berarti kalian harus memilih pernyataan yang memang dibahas pada teks tersebut, terutama pada paragraf keempat. Nah, kita lihat ya, kita lihat paragrafnya untuk menjawab masing-masing pernyataan ini. Kita lihat dulu pernyataan yang A. Di sini dikatakan sekitar 80% gempa bumi terbesar terjadi di Indonesia. Nah, kata kuncinya di sini adalah gempa bumi besar di Indonesia. Nah, kita lihat pada paragraf keempat, apakah dibahas seperti itu? Nah, ternyata jika mencermati paragraf keempat pada teks ini, 80% gempa bumi terbesar itu bukan hanya di Indonesia, tetapi di sepanjang daerah cincin api Pasifik. Jadi kata kuncinya tadi tidak sesuai. Kalau tadi di pernyataannya kan gempa bumi terbesar itu di Indonesia, sementara pada teks ternyata 80% gempa bumi terbesar itu adanya di sepanjang daerah cincin api Pasifik. Nah, jadi pernyataan yang A ini kurang tepat ya.
Lalu kita lihat yang B. Negara-negara di cincin api Pasifik mengalami 5.000 kali gempa setiap tahun. Nah, ini berarti kata kuncinya itu negara-negara di cincin api Pasifik mengalami 5.000 kali gempa. Kita cek teksnya. Nah, di sini ada kata kunci 5.000 gempa di kalimat kedua. Kita dalami kalimat kedua pada paragraf keempat ini. Nah, di kalimat 2 ini disebutkan bahwa menurut catatan BMKG, Indonesia setiap tahun diguncang sekitar 5.000 gempa. Jadi jika melihat kata kuncinya di sini ada Indonesia dan 5.000 gempa. Sementara pada pernyataan yang tadi negara-negara di cincin api Pasifik, jadi tidak spesifik ke negara Indonesia pada pernyataan yang B ini. Jadi pernyataan yang B ini salah ya. Nah, kita lihat yang pernyataan C. Di sini disebutkan hanya 20% negara yang tidak pernah mengalami gempa. Tidak pernah mengalami gempa dan letusan gunung api. Kita cek pada teksnya. Nah, di teks paragraf keempat ini sama sekali tidak dibahas negara yang tidak pernah mengalami gempa. Jadi tidak ada pembahasan kalau di teks ini negara-negara tidak pernah gempa. Tidak ada pembahasan itu. Kalaupun yang 20% tadi ini jika merujuk pada yang ini, di sini kan 80% gempa bumi terbesar di daerah cincin api Pasifik. Nah, berarti 20%-nya itu di daerah yang bukan termasuk cincin api Pasifik. Jadi pernyataan yang ini kurang tepat ya. Sama sekali di teks tersebut tidak dibahas negara-negara yang tidak pernah mengalami gempa. Kalaupun yang 20% itu disebutkan negara yang tidak termasuk di cincin api Pasifik. Jadi pernyataan yang C ini kurang tepat ya. Kita lihat yang pernyataan D. Di sini disebutkan sekitar 10% gempa bumi di dunia terjadi di wilayah yang tidak termasuk cincin api Pasifik. Kata kuncinya itu ya, sekitar 10% gempa bumi di dunia terjadinya di wilayah yang tidak termasuk cincin api Pasifik. Nah, kita cek di paragrafnya. Nah, di sini memang tidak disebutkan 10%, tidak ada yang membahas 10%, tetapi kita bisa lihat dari kalimat yang ini ya, yang pertama. Di sini disebutkan setidaknya sekitar 90% semua gempa bumi di dunia terjadi di sepanjang daerah cincin api Pasifik. Kalau 90% terjadi di cincin api Pasifik, berarti yang 10%-nya terjadi di luar daerah cincin api Pasifik. Nah, kita lihat ke pernyataan yang tadi, apakah sesuai dengan kata kunci 10%-nya terjadi di luar daerah cincin api Pasifik. Nah, sudah sesuai ya, sekitar 10% gempa bumi terjadi di wilayah yang tidak termasuk cincin api Pasifik atau di luar cincin api Pasifik. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini agak berbeda dengan soal nomor 1 tadi. Soal ini tidak menuliskan paragrafnya. Kalau tadi kan di soal nomor 1 itu disebutkan ya berdasarkan paragraf keempat. Jadi kita bisa langsung fokus ke paragraf keempat pada teks tersebut. Namun di soal nomor 2 ini tidak disebutkan nih paragrafnya di paragraf berapa. Nah, tadi kan kalian sudah membaca secara sekilas isi teksnya.
Dengan membaca sekilas itu, kalian bisa mendapat gambaran. Untuk menjawab soal, kalian perlu mencermati bagian teks yang mana nih. Nah, kalau untuk menjawab soal nomor 2 ini, di sini kan soalnya itu mempertanyakan proses suatu lempeng berubah menjadi peristiwa gunung meletus. Nah, ini kalau tadi kalian sudah membaca sekilas dan mendapat gambarannya, kalian bisa mencermati paragraf ketiga dari teks tersebut. Jadi paragraf yang ini adalah paragraf ketiga dari teks yang tadi. Nah, kalau kita lihat tadi pada soalnya, kata kuncinya itu yaitu lempeng menjadi peristiwa gunung meletus. Jadi ini mempertanyakan proses suatu lempeng menjadi peristiwa gunung meletus. Kita cermati paragraf ketiganya. Nah, kalau kita lihat untuk menjawab soal tersebut, kita bisa mencermati kalimat ketiga dari paragraf ketiga ini. Nah, kalimat ketiga itu ada di sini ya. Nah, kita cermati nih kata kunci yang ada di kalimat ketiga ini. Tadi kan yang dipertanyakan itu adalah lempeng. Nah, di sini kata kuncinya adalah adanya pelelehan lempeng menghasilkan magma yang naik melalui lempeng di atasnya dan meletus ke permukaan sebagai gunung berapi. Nah, jika kalian melihat dari mulai pelelehan lempeng, lalu menghasilkan magma yang naik, lalu magma yang naik itu meletus ke permukaan sebagai gunung berapi. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa kalimat ini menjelaskan proses perubahan lempeng tersebut menjadi gunung api atau menjadi peristiwa gunung meletus. Nah, sekarang kita lihat opsinya ya. Tadi kata kuncinya itu kalau kita tuliskan di sini, yang pertama adalah pelelehan lempeng. Lalu yang kedua, magma naik. Lalu yang ketiga, kita lihat lagi, meletus ke permukaan sebagai gunung berapi. Meletus ke permukaan. Nah, ini kata kuncinya ya. Kata kunci yang memperlihatkan proses perubahan lempeng menjadi peristiwa gunung meletus. Nah, kita cermati opsinya. Di opsi A. Nah, kalau yang opsi A ini, lempeng yang mudah meleleh bergerak ke wilayah pegunungan. Tidak sesuai ya dengan kata kunci yang kita tuliskan ini. Jadi, yang pernyataan atau opsi A ini kurang tepat. Lalu yang B, lempeng meleleh. Oke, pelelehan lempeng ya, lempeng meleleh, naik ke permukaan, magma naik, sehingga terjadi gunung meletus. Nah, kalau yang B ini sudah sesuai dengan kata kunci yang dituliskan, dan memang kata kunci itu terdapat di teksnya ya, tepatnya di paragraf ketiga. Jadi berdasarkan kata kunci ini, jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, kalau di sini sudah dituliskan paragrafnya, yaitu berdasarkan paragraf 1. Jadi nanti saat kalian menjawab soalnya, kalian bisa mencermati khusus di paragraf 1 saja. Nah, berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan yang termasuk pernyataan yang benar? Nah, ini kembali menanyakan tentang pernyataan yang benar, jadi pernyataan-pernyataannya harus sesuai dengan paragraf 1 pada teks yang disajikan. Nah, kita lihat dulu paragraf 1 ini membahas tentang apa. Nah, ini paragraf ke-1-nya. Nah, di paragraf ke-1 ini disebutkan bahwa suatu lembaga yaitu NOAA, ini menjelaskan pengertian ring of fire. Jadi ring of fire atau cincin api merupakan serangkaian 850 sampai 1000 gunung berapi. Nah, ini berarti menjelaskan pengertian di sini. Pengertian tentang apa sih ring of fire atau cincin api itu. Nah, setelah menjelaskan tentang pengertian, dijelaskan pula tentang wilayahnya. Wilayah
bentangan gunung berapi ini, yaitu di sekitar Samudra Pasifik. Lalu nama lain dari Ring of Fire itu adalah cincin api Pasifik. Nah, jadi kalau kita runut hal-hal penting atau informasi penting yang ada di paragraf 1 ini adalah pengertian Ring of Fire, kawasan Ring of Fire, dan juga nama lain dari Ring of Fire. Nah, kita lihat sekarang ke opsi pernyataannya ya. Nah, tadi kita tuliskan dulu kata kuncinya. Tadi kata kuncinya itu di paragraf 1 itu membahas pengertian Ring of Fire. Lalu yang kedua, kawasan Ring of Fire. Lalu yang ketiga, nama lain dari Ring of Fire. Nah, kita cermati masing-masing pernyataannya ya, lalu kita sesuaikan dengan kata kunci yang sudah dituliskan. Nah, kalau untuk yang pernyataan A, di sini disebutkan bahwa Noah menemukan bahwa Indonesia tidak termasuk dalam kawasan Ring of Fire. Nah, kalau kita melihat kata kuncinya dan melihat informasi yang ada pada teks tadi, sama sekali tidak disebutkan kalau Indonesia tidak termasuk Ring of Fire. Jadi pernyataan ini salah. Lalu yang B, Noah memprediksi beberapa negara akan menjadi Ring of Fire. Ini pun tidak dibahas dan tidak sesuai dengan kata kunci ya, tidak sesuai dengan kata kunci yang dituliskan tadi. Jadi sama sekali tidak membahas prediksi negara yang akan menjadi Ring of Fire. Ini sama sekali tidak dibahas, jadi ini kurang tepat. Lalu yang C, Noah memperbarui wilayah-wilayah di Samudra Pasifik yang termasuk dalam kawasan Ring of Fire. Oke, di sini ada membahas tentang kawasan Ring of Fire. Kata kuncinya ada. Tapi apakah di teksnya disebutkan wilayah-wilayah baru yang termasuk kawasan Ring of Fire? Tidak disebutkan ya dalam teks ini, tidak ada sama sekali mengenai hal tersebut. Berarti pernyataan yang C ini kurang tepat juga. Lalu yang D, Noah merupakan lembaga yang meneliti pergerakan lempeng tektonik di Samudra Pasifik. Nah, ini pun tidak sesuai dengan kata kunci yang disediakan. Jadi ini kurang tepat. Nah, berarti jawaban yang betulnya yaitu yang E. Nah, di sini disebutkan bahwa Noah meneliti kawasan Samudra Pasifik, yaitu tadi kawasan Ring of Fire-nya. Tadi kan disebutkan kawasan Ring of Fire-nya itu di Samudra Pasifik ya. Jadi sesuai. Lalu dibahas juga menemukan bahwa di sana terdapat rangkaian 800 sampai 1000 gunung berapi. Nah, ini sesuai dengan kalimat pertama yang tadi ada pada teks ya. Nah, yang ini sesuai dengan kalimat yang ini. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini pun sudah dituliskan ya berdasarkan paragraf 2. Jadi kita perlu mencermati secara mendalam paragraf kedua. Nah, di sini dikatakan berdasarkan paragraf 2 itu Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk kawasan Ring of Fire. Manakah di bawah ini yang menjadi simpulan paling mungkin? Jadi kita harus mencermati dulu informasi-informasi yang terdapat di paragraf kedua ini. Lalu nanti kita kaitkan dengan pernyataan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk kawasan Ring of Fire. Nanti kita kaitkan informasi-informasi yang ada di paragraf kedua dengan pernyataan yang ini, sehingga nanti memunculkan simpulan yang paling mungkin. Nah, kalau kita cermati, paragraf kedua ini membahas tentang negara-negara atau kawasan-kawasan yang memang termasuk ke dalam kawasan Ring of Fire. Nah, ini bisa kalian lihat pada bagian ini ya, pada bagian kedua, kalimat kedua. Nah, di
di sini dibahas tentang negara-negara yang termasuk kawasan Ring of Fire. Kawasan Ring of Fire termasuk Indonesia ya, di sini Indonesia disebutkan termasuk salah satu negara yang termasuk kawasan Ring of Fire. Nah, lalu setelah menjelaskan kawasan, di sini juga paragraf kedua itu membahas tentang aktivitas yang terjadi di kawasan Ring of Fire. Nah, ini di kalimat keempat. Di kalimat keempat dijelaskan aktivitasnya itu terdiri atas tabrakan dan penghancuran lempeng di sekitar Samudra Pasifik. Jadi disebutkan ada aktivitas yang terjadi di kawasan Ring of Fire tersebut. Nah, aktivitas-aktivitas itu menyebabkan adanya gunung berapi dan gempa bumi. Jadi aktivitas yang terjadi di sekitar Samudra Pasifik itu yang berupa tabrakan dan penghancuran lempeng itu mengakibatkan peristiwa gunung berapi dan gempa bumi. Nah, sekarang kita simpulkan dua pernyataan ini. Jadi di sini pernyataan satunya adalah Indonesia merupakan kawasan Ring of Fire. Nah, lalu ada pernyataan lain yang bisa kita kaitkan. Nah, kalau melihat kata kunci yang ada pada paragraf kedua ini, tadi kawasan Ring of Fire, sebutkan kawasan Ring of Fire. Lalu ada aktivitas pergerakan lempeng, ya, dari mulai pergerakan dan penghancuran lempeng, lalu akibat aktivitas tersebut. Yaitu tadi ada gunung meletus dan ada gempa bumi. Nah, sekarang kita lihat opsinya. Di sini untuk opsi A katanya perairan Indonesia akan semakin hangat karena banyaknya gunung api di bawah laut. Tapi kalau kita cermati kata kuncinya, ini sama sekali tidak berkaitan. Jadi tidak disebutkan ada gunung api di bawah laut, tidak disebutkan juga perairan Indonesia akan semakin hangat. Jadi ini kurang tepat. Lalu yang B, pertanian di Indonesia semakin maju karena Ring of Fire memengaruhi curah hujan. Nah, ini pun tidak ada di kata kunci ya. Tidak di kata kunci atau di paragraf tersebut sama sekali tidak menjelaskan kaitan Ring of Fire dengan curah hujan. Jadi pernyataan ini kurang tepat. Lalu yang C, gempa, gunung meletus, dan tsunami menjadi bencana yang patut diwaspadai di Indonesia. Nah, tadi kan disebutkan bahwa di kawasan Ring of Fire ini ada aktivitas lempeng. Nah, aktivitas lempeng ini berakibat adanya gunung meletus dan gempa bumi. Kalau Indonesia termasuk ke dalam kawasan Ring of Fire, ada kemungkinan gunung meletus dan gempa bumi menjadi bencana yang patut diwaspadai di Indonesia. Nah, jadi jawabannya itu yang C. Ini berdasarkan dengan kata kunci atau informasi penting yang terdapat pada paragraf kedua yang kita cermati tadi. Dan memang gempa bumi, gunung meletus, tsunami itu kan memang sering terjadi di negara kita, di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini ditanyakan, apa yang menjadi permasalahan utama yang dialami negara-negara di kawasan Ring of Fire? Permasalahan utama negara-negara di kawasan Ring of Fire. Nah, ini juga bisa kita cermati di paragraf kedua yang tadi. Nah, di sini
Jadi memang kata kunci yang akan digunakan untuk menjawab soal nomor 5 ini sama dengan kata kunci yang tadi kita gunakan di soal nomor 4, yaitu kata kunci yang ketiga ini ya, terutama aktivitas lempengnya, akibat adanya aktivitas lempeng, jadi ada peristiwa gunung meletus dan gempa bumi. Nah, biasanya gempa bumi ini kalau gempa buminya cukup besar itu sering diiringi dengan adanya bencana tsunami. Jadi permasalahan utama di kawasan Ring of Fire ini bencana gempa dan tsunami. Yang D. Karena kalau yang A ini perubahan iklim, ini tidak sesuai dengan kata kunci yang ada pada teksnya. Lalu perubahan curah hujan ini juga sama sekali dari awal tidak dibahas tentang curah hujan. Begitupun dengan pemanasan global dan kekeringan, ini sama sekali tidak berkaitan dengan kawasan Ring of Fire. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, itu dia teman-teman 5 contoh soal penalaran umum yang dibahas kali ini. Kalau kalian masih kesulitan untuk memahami soal-soal di penalaran umum ini, tenang saja karena kita akan membahas soal-soal penalaran umum lainnya di part selanjutnya. Selain itu, di part berikutnya kalian juga dapat menyimak pembahasan soal TPS bagian lain seperti kemampuan bacaan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, bahasa Inggris, serta pengetahuan kuantitatif. Jadi pantengin terus channel Irama Widya ya, biar kalian up to date terus soal-soal pembahasan untuk UTBK 2022 ini. Sampai ketemu di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about the questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya. So, see you guys in the next video. Bye-bye!